Assalamualaikum jamaah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami semua orang-orang insya Allah lucu di podcast Comika. Ada abangku di sini yang respect Bang Panji. Apa kabar Ada, Rifa? Alhamdulillah baik Bang. Ada Bang David, ada Halo, Bang Pak. Bonar, Iya Kak Ipa. ada Bang Jupri, dan ada abangku yang kemarin juara, Abang Rio Dumatubun. Oh, gua Mantap. kira yang kemarin juara Itali. Itu lucu banget tuh Bang videomu Bang. Ternyata Rio. Rio orang Itali ya. Rio orang Itali. Lucu banget kalau Rio orang Itali ya. Belakangnya O kan Rio. Rio. Ya. Nah, abang-abang di sini udah ada beberapa yang udah jadi ayah nih ya Bang ya. Ada Iya. Bang David, Bang Panji, ada Bang Jupri juga udah jadi ayah. Udah. Bang Rio. Woi. Ini kita mau bahas soal momen kebersamaan saat sama ayah gitu. Nah, Ipa duluan ya Bang ya. Nah, Ipa kan orangnya perantauan Bang. Momen kebersamaan sama ayah itu waktu IPA sekolah di situ masih latihan stand up comedy. Jadi IPA tuh sering banget pulang tengah malam karena stand up comedy Bang. Jadi itu Bapak tuh sering marah-marah gitu. Cuman dia waktu itu udah luluh karena IPA juara bisa tampil stand up nih di sekolah dan IPA dapat hadiah. Nah di situ ayah itu mulai luluh, terus ini ngasih kesempatan untuk stand up. Padahal itu hadiahnya biasa aja Bang, cuma kalender sama jam dinding. Kalender sama jam dinding hadiahnya. Itu dari sponsor gitu, Umail. Rokok lagi. Lumayan katanya. Gitu. Lucu banget. Itu Bang. Kalau Bang Panji sosok ayah, kan Bang Panji juga ayah ya? Ya. Dulu ayah gue, sejujurnya gue baru mengapresiasi ayah gue sih setelah ayah gue meninggal ya. Semasa ayah gue, iya, semasa ayah gue hidup tuh gue sejujurnya takut. Bokap gue tuh lu kalau nggak ada bayangan ya, emang bokapnya Mas Panji kayak apa? Lu tahu Saddam Hussein nggak? Mirip banget, sumpah. Saddam Hussein sama bokap gue mukanya mirip banget. Bokap gue tuh saking mukanya galak. Pernah bokap gue di stop sama polisi. Ini waktu gue masih kecil nih, gue ngelihat sendiri. Di stop sama polisi, mau ditilang. Pas bokap gue buka jendela, polisi bilang, siap, silakan. Saking Demi Allah, gila respect gak tuh? Pernah bokap gue polisi bukan, tentara bukan. Bokap gue buka jendela, polisi ngeliat, siap, silakan lanjut. Lah, kok jadi lanjut? Gak ditanya Bang. Tapi bokap gue itu emang galak. Dulu kalau bokap gue teriak, dia kalau manggil orang juga nggak bisa santai. Dia kalau manggil orang, Mas Panji gitu, atau Matias gitu, nggak bisa santai. Rumah gue kan cukup gede waktu gue kecil. Rumah gue cukup gede. Suara dia menggelegar satu rumah. Kalau dia teriak dan manggil, takut semuanya. Pasti ada masalah gitu. Mas Panji, gue masih ingat tapi sekarang nadanya sama persis. Mas Panji gitu. Galak banget. Jadi ya gue sih hubungan gue sama bokap gue tuh nggak terlalu, harus diakuin nggak terlalu akrab. Gue lebih akrab sama nyokap gue karena gue takut sama bokap. Terus bokap gue pemabuk kayaknya. Jadi di rumah gue tuh ada rak panjang banget, sepanjang rak ini nih. Hampir sepanjang rak ini yang ada di belakang gue. Cukup panjang, berapa meter? 1, 2, 3, 4. Mungkin 6 meter panjang. Isinya dari ujung sampai ujung berbagai macam botol alkohol. Botolnya aneh-aneh, botolnya beda-beda gitu. Kalau ditanya, kan kita Muslim ya. Apalagi gue masih kecil. Kan kita Islam, kenapa kita punya alkohol? Kata bokap gue, untuk menjamu tamu ayah dari luar negeri. Kadang ada, tapi setahun juga sekali. Sisanya mau diapain itu. Oh jadi panjangan. Dan sering banget dia yang minum. Gue pernah ada satu kejadian. Gue lagi tidur di kamar bokap, kebetulan tidur di kamar bokap. Gue lagi tidur siang, tiba-tiba gue lari-larian gitu. Terus tiba-tiba gue dengar, mana anak itu?
biar saya penggal kepalanya. Pas gue bangun, kakak gue lagi lari, terus bokap gue lagi megang samurai dalam kondisi terbuka. Terus, biar saya penggal kepalanya. Terus gue buka mata, wah lagi ada masalah nih, tidur lagi gue. Pura-pura tidur. Gila, ngeri banget bokap gue. Jadi setelah gue jadi bapak dan gue marah-marah mulu, gue langsung, oh iya, ternyata itu datang dari bokap gue. Jadi kalau lu tanya hubungan gue dengan bokap, kurang akrab. Ya, itu cukup dari saya. Ipa juga jadi ingat bang waktu itu kalau di keluarga tuh kakak yang sering minum gitu bang, minum. Nah waktu itu malam-malam kakak pulang, atau bapak udah sedia ember gitu gede banget bang. Pas kakak nyampe langsung insap lu gitu. Kayak sitkom. Insap lu gitu. Insap lu. Insap lu pakai ember, lucu banget bangsat. Anjing kayak film-film warkop kayak apa ya? Lucu banget. Nah, Bang Bonar ini gimana Bang? Apa bapakmu galak juga Bang? Seperti dirimu? Aku nggak galak. Bapakku memang galak. Dengar nggak suaranya? Dengar, Bang. Enggak, bapakku ini Bang rasis juga jahat. Kami pernah pindah rumah karena di sebelah rumah kami mau bangun masjid Bang. Jadi kami pindah disuruh bapak. Dia nggak suka sama, tapi dia nggak berani bilang. Cuman dia nggak suka aja sama orang yang selain Kristen gitu. Jadi waktu itu baru bangun ini, padahal Bang baru bangun apa sih namanya? Pondasinya doang gitu. Cuman dia nanya, ini mau bangun apa Pak? Mau bangun musola atau masjid gitu. Ya udah besoknya langsung ngurus pindah, memang pindah akhirnya ke daerah yang kami semuanya Batak aja gitu. Kayaknya dia jadi bapakku lebih suka tinggal dekat babi Bang daripada dekat masjid. Gak suka dia. Takut masuk Islam kali dengar suara azan mulu. Mungkin Bang, tapi memang satu keluarga bapakku dari nenek juga Opung memang anti sama selain Kristen Bang. Waduh. Iya, nggak tahu kenapa. Lu gimana? Tidak dong saya. Oh iya, selamat. Nggak berani juga kan nanti dihakimi. Nah kalau Bang, Mas mau dilanjut Bang? Enggak, udah aman Kak. Jadi aku nggak ada cerita yang gimana banget sih. Sama ayah, sama bapak. Iya. Nggak dekat. Bang Rio Dumatubun. Halo Bang Rio. Ya. Aku respect banget sama abang. Suaranya kedengeran kan suaranya? Kedengeran. Katanya Iva, saking respectnya Iva sama Rio, Iva juga mau motong jarinya biar pendek kayak lu. Saya masih punya anak Bang, kecil Bang. Emang punya anak nggak boleh jarinya pendek? Kan susah Bang, ini nanti sakit. Bang Rio Dumatubun. Gimana Bang dirimu? Ya. Bokap gue kan nama nyokap tuh beda agama tuh. Bokap gue Katolik, bokap gue Islam. Terus bokap gue tuh kalau dia tuh jarang marah, cuma kalau marah tuh ya langsung aja gitu. Suka nakut-nakutin pakai benda tajam gitu. Dulu gue pernah ada gergaji ditakut-takutin di leher. Nanti gue gergaji leher lu, itu gergaji beneran lehernya. Di leher. Jadi orangnya kayak gitu, keras sih enggak, cuman ya kalau anaknya udah terlalu gitu dihajar banget gitu. Dan momen lucunya tuh dulu, jadi di rumah tuh kan karena beda agama, nyokap tuh pajang ini yang tuh dapat dari orang tuanya, lapas Allah tau kan sih? Ya. Lapas Allah sama Nabi Muhammad. Dia nggak mau kalah, di pinggir kanan kaca dipasang poster Bunda Maria dong. Jadi katanya biar imbang. Ada persaingan imbang dikepung. Nggak mau kalah anjing. Lucu banget. Kan gue masih kecil bangun tidur kan kaget ini yang mana yang mau diikutin ya sebelah. Tergantung mana yang gede Bang posternya. Ya, yang paling tapi emang. Tapi dia tuh makin kesini ya udah dari kecil sebenarnya gue tuh dibebasin masalah agama. Makanya kecilan gue tuh pernah ada satu waktu minggu pagi ke gereja, sore ngaji gitu. Jadi pernah di momen itu mendalami dua ajaran. Sampai dia tuh pernah nganterin gue lomba azan MTQ gitu, jadi lomba azan. Gue udah 2 minggu tuh ngapalin azan biar nggak ngeblank.
Sama dia era waktu hari H itu yang gue bikin bokap gue, kayaknya bokap gue nih sayang banget sama gue walaupun kita beda agama gitu. Jadi gue tuh kelas 3 SD dia yang mandiin, dipakein baju koko, dipakein sarung, digonceng ke motor CB gitu, ini punya motor CB tuh, dibawa ke Masjid Agung tuh sama dia. Terus dia bilang gini, udah lu azan, lomba di dalam. Kalau lu ada apa-apa di dalam, papi ada di pintu depan, ya Allah. Di pintu depan masjid nungguin ya. Kan goblok kira gue azan ngeblank dong ya kan. Allahu Akbar, la ilaha illallah gitu doang. Gue satu masjid ngetawain gue nangis gitu. Dan gue inget omongan bokap gue bener-bener nunggu depan pintu masjid. Jadi gue lari sama dia dipeluk, udah nggak apa-apa gitu. Seingat gue bokap gue sih orangnya kayak gitu sih. Bohong. Gue ada di situ waktu itu. Bokap Perio masuk masjid bawa gergaji. Siapa yang ngetawain anak saya gitu? Ada 2 orang meninggal lah, Pak. Iya. Ketawanya paling kenceng. Masuk tuh beritanya di Tribun Timur tuh. Tribun Timur. Iya, lucu banget. Lucu banget Bang Rio. 2 agama dalam satu keluarga. Nah, Bang Jupri aja. Aduh. Oh iya, namanya belum diganti. Jupri aja. Jupri aja. Cuma mau nanya itu Rio syuting di mana tuh? Digital download semua itu, hei. Iya. Anak Indo nih. Mas anak Indo. Sama Bang Bonar ini di kolong mejanya Bang Panji ya. Gelap banget ya. Iya. Udah pakai lighting Kak, udah paling terang ini lagi. Enar keluar Enar. Lightingnya di dengkul Bang Panji, lucu banget. Ya kalau kebersamaan nama Ayah sih setiap Sabtu Minggu kan Ayah libur jadi buruh pabrik. Nah dia tuh kuli bangunan gitu Bang. Pri mau uang jajan tambahan nggak? Ayo ngaduk semen. Terus juga bobok tembok. Makanya pinggang kena nih agak geser tulangnya ya. Aduh orang tua luar biasa. Dan juga nggak pilih kasih gitu Bang. Pernah Denny Beler nginep di rumah saya tuh. Nginep terus saya dibangunin. Jupri, bangun Jupri. Angkat pasir. Itu ajak temennya lah. Orang mau istirahat di rumah kan karena jauh rumahnya Bogor ya kan. Jangan langsung disuruh dong. Bukan anak elu. Biar gua aja. Aduh. Dan nih Beler bingung pasti ya kalau beneran diajak. Ayo bantuin nih bokap gue nyemen. Hah? Gue kira gak enak kan? Gue kira kesini kombut Jup. Iya tapi nggak gue bangunin, ya udahlah biarin dia tidur. Gue ngangkut pasir, pas gue balik dan di Beler hilang. Gue kira masang genteng dia. Ternyata di kamar mandi. Di situ lah. Ayah pribadi yang keras gitu. Jadi kalau misalkan ngancem kayak saya pukul beneran gitu. Nggak ngancem. Terus juga kalau marah juga bahasanya manis Bang. Jadi ada orang yang berisik banget kan. Pak, malu Pak. Gitu-gitu so asik tuh. Orang lagi kerja masih diganggu tuh. Pak, betulin lemari Pak. Ini lama-lama nih palu saya taruh di kepalanya ini. Ditaruh. Bahasanya ditaruh kan pukul ya. Ditaruh di kepala. Oh iya. Pikir yang beneran ditaruh. Bukan digeletakin, diginiin gitu. Oh, diginiin. Oh. Iya. Pokoknya galak banget lah. Sampai mandornya kan ini kan motong duitnya dia nggak bilang-bilang. Mau dibunuh Bang. Kalau mau motong ngomong-ngomong. Saya nggak suka kayak gitu. Gila, mantap itu grassroots banget emang bapaknya juga. Gitu. Grassroots banget ya, bener ya. Saya itu di tengah-tengah, maksudnya saya benar-benar nahan bapak saya gitu. Maksudnya kalau mukul kan saya takut bantuin ayah saya kan nggak enak. Jadi saya tahan gitu. Jangan ayah, jangan bikin keributan. Aduh. Begitu banyak dah. Pokoknya agak keras gitu. Kadang hal-hal baik diomongin kayak beliau tuh bilang motor tuh dijaga karena mental miskin itu kalau lu kendaraan nggak kalau
lu nggak jaga kendaraan itu lu sama aja mental miskin gitu. Selalu diomongin, cuman pakai marah-marah jadi masuk kuping kanan keluar kuping kanan, dan sekarang patah tulang itu. Jadi ya intinya sebetulnya baik sih, cuman kadang-kadang gara-gara galak jadinya nggak masuk sih. Oh galak banget lah bang. Ini lu lagi dari rumah, ada bokap lu nggak di situ? Enggak, ini kan di kosan. Oh. Ya, tiba-tiba bokap lu dalam lemari itu di belakang tuh keluar. Iya. Soalnya galak banget bang. Ya. Kadang-kadang gue di rumah juga deg-degan gitu, soalnya bokap gue bangunin gue tuh pelan tuh, Pri, bangun Pri. Tapi tumitnya nginjek paha saya bang. Diinjek. Jadi pelan, Pri bangun. Aduh, iya Pri, ya udah bangun. Gitu. Jadi udah ngekos aja lah. Paha gue lebih aman di sini. Sama takut bangun-bangun ngangkat pasir kan. Belum pernah lu. Bangun-bangun udah megang gunting rumput, Pri. Bantuin, Pri. Aduh, tolong. Nggak pernah ngeliat ini lah, gue nggak pernah ngeliat kartun-kartun Indosiar gue udah. Iya. Gitulah, Paman sama ayah. Iba juga itu bang, apa namanya, termasuk galak sih ayahnya, bapaknya. Cuman bapak tuh galaknya cuma sebentar bang. Nanti kalau misalnya kesini lagi udah langsung kasihan gitu. Iya. Nah waktu itu Ipa pernah nakal tuh waktu kecil. Itu bang disambil ikat pinggang, sut gitu. Mama sampai bilang, gue laporin polisi lu ya gara-gara lu anak kita jadi ini lebam. Terus dia bapak tuh sampai peluk, semalaman dipeluk kayak bapak tuh. Emosional tuh. Digesperin langsung lah rapih lu nya. Nah Bang David nih, belum nih Bang David. Momen bersama ayah. Bokap gua Jawa, Kebumen, satu kampung sama bokapnya Panji tuh, ya, Gombong. Nah, jadi gue ada darah Jawanya, cuman karena gue lahir dan besar di Betawi, gue nggak bisa bahasa Jawa. Dan makin gue sadar kayaknya gue bisa ngelucu tuh dari bokap. Dan itu gue sadari juga pada saat gue udah jadi stand up comedian ya. Gue tahu bokap lucu tuh dari saudara-saudaranya yang sesama Jawa gitu, yang kalau gua kondangan ada yang hajatan gitu, terus saudara-saudaranya tuh selalu nyamperin gua, jadi pelawak, intinya gitu loh, jadi pelawak sekarang gitu. Iya, bapaknya aja lucu gitu. Dalam hati gua, selucu apa sih bapak gua, perasaan gua di rumah kagak pernah ngelawak nih orang gitu. Nah, bokap gua tuh tipe yang orangnya nyantai banget gitu, nyantai banget. Gue pernah paling momen-momen yang dibentak sekali juga pada saat gue beli mobil nggak bilang dia. Terus gue belajar kursus mobil nggak bilang dia juga. Gue pulang, gue cerita, gue dimarahin. Lu lupa bapak lu supir. Anjing. Gue antara mau ketawa tapi dia marah gitu, dia bentak gitu, marah bukan yang pengen ngelawak, tapi gue kayak aduh anjing gue salah nih, tapi gue pengen ketawa karena kan kenapa gue pengen ketawa, karena kan gue udah jadi komika ya saat itu, jadi gue tahu gitu apa yang lucu. Gue pengen ketawa tapi gue nahan kayak terus gue diem, gue pengen ketawa tapi nggak bisa, sampai pengen keluar air mata gue. Terus gue bilang, iya maaf pak, ya udah nggak jadi, ya udah nanti nggak usah datang itu yang kursus mobil. Ya nggak usah lah, mending duitnya buat bapak sini, yang bapak yang ngajarin. Ternyata minta duitnya juga. Mending itu buat bapak sini, bapak yang ngajarin. Itu bapak. Terus bokap gue tuh ini juga ya, dia tuh orang yang percaya mitos gitu, masih percaya mitos kejawen lah, orang Jawa kan begitu ya. Kayak kemarin, nah lucu aja gitu, apa yang keluar dari mulut dia tuh ya harus gue percaya nggak percaya, tapi gue lakuin, tapi justru ngebantu. Kayak kemarin dia habis demam meriang,
Gue sih indikasinya sih kayaknya COVID. Cuman dia nggak mau di swab. Gue paksa swab tuh dia nggak mau dengan segala macam alasan gitu. Pokoknya bapak nggak mau swab gitu. Nah, terus kenapa gue curiga dia COVID? Karena dia habis ada kontak sama kakeknya Mika yang sudah positif COVID pada saat di swab. Akhirnya gue suruh isolasi mandiri. Nah, gue lagi nengokin nih ke rumah. Dia gue suruh ngedekem di kamar. Adik gue suruh jagain. Gue lagi di bawah. Nyuruh adik gue. Del, adik gue. Beliin bapak makanan tuh. Udah lagi digojekin nih. Gue lagi di teras dong sambil ngerokok. Tiba-tiba bokap gue turun. Pakai jaket motor. Tergesa-gesa gitu. Ngeluarin motor. Terus gue ini kan motornya gue tahan pakai kaki. Mau kemana lu? Gue bilang gitu. Bapak mau beli bakso katanya gitu. Sebentar, gue bilang nih, sebentar. Bapak tahu nggak bapak sakit dan bapak nggak boleh keluar karena bapak takutnya COVID. Gue bilang gitu. Iya, bapak mau makan bakso, mau makan yang panas sekalian bapak uyup semangkok-mangkoknya tuh pas lagi panas. gue bingung ya, gue mau teriak gimana ya. Gue bilang, iya itu lagi dibeliin bakso, Gojeknya udah di jalan. Udah nggak mau nungguin Gojek kelamaan, bapak udah nggak tahan nih, pokoknya bapak pengen keluar keringet, bapak pengen makan bakso. biarin bapak keluar, awas tuh, biarin bapak keluar. Itu gue kan ya maksudnya gue tahu wah ini orang kayaknya bisa jadi karena gejalanya mirip gitu. Gue tendang dong motornya. Masuk lu. Gue bilang, masuk. Itu gue bentak bapak gue, Mas. Gue bentak bapak gue, masuk gak lu? Gue bilang, gue pakai lu. Udah pakai lu nih gue. Sama bapak sendiri. Anjir. Masuk gak lu? Gue bilang. Kagak. Susah banget dibilangin. Kagak lu samet jadi bapak. Jadi kebalik tuh. Tuh posisinya. Ngerasa gue yang bapak. Susah banget dibilangin. Naik sana, buruan naik, gue bilang gitu, pakai maskernya, buruan naik. Ya udah tuh, terus dia nyetandarin motor, mukanya sedih gitu kan. Terus dia naik ke atas, mukanya sedih. Udah tunggu di atas, nanti baksonya datang ke atas. Aduh, udah gitu terus besoknya, ya udah Pak, bapak nih, ya udah ada. Kalau bapak nggak mau swab, anggap aja bapak COVID. 2 minggu ya jangan keluar rumah. Iya, nurut tuh, baru nurut. Iya, beliin obat aja katanya. Sama cariin kelapa hijau ya. Nah, pada saat itu kelapa hijau lagi langka tuh kayak bir brand. Bisa langka juga ya. Iya, yang jadi masalah dia minta 5. Gue bilang, cariin kelapa hijau ya 5. Kenapa 5, Pak? Pokoknya 5 harus ganjil kan. Anjing kata gue banget anjing. Lu ajaran dari mana? Udah kamu percaya sama bapak, kalau mau sembuh cariin kelapa hijau 5. Pokoknya harus ganjil. Maksud gue nyari satu aja nih susah banget. Gue keliling Ciputat itu kagak nemu kelapa hijau, dia minta 5. Padahal satu kan ganjil ya. Iya. Dia lucu lah bokap gue gitu tuh, lucu-lucu geng gitu-gitu tuh. Gue sepanjang David cerita ngebayanginnya, jadi kan bokapnya David itu kan orang Jawa di antara orang Betawi ya. Jadi sepanjang David cerita tuh gue ngebayanginnya bokapnya David tuh Mas Karyo di Sidul, tau gak? Iya. Kan kayak gitu ya. Orang Jawa di antara Betawi kayak Mas Karyo, Basuki almarhum ya. Iya benar. Lucu banget. Terus ada satu lagi kelakuan lucu. Bokap gue tiba-tiba gue udah lama nggak ke rumah, gue main ke rumah. Gue ngeliat bokap gue naik motor pakai helm Gojek. Gue bilang, bapak kok daftar Gojek kagak ngomong-ngomong? Gue bilang gitu. Enggak, bapak nggak ngojek. Itu helmnya Gojek. Iya nih, helm Honda bapak tuker aja sama helm teman bapak. Yang anjing gitu. Anjing gue bilang ditukar maksud gue. Udah orangnya tahu nggak gitu? Tahu kok orangnya, mau juga dia ditukar. Nggak, maksud gue
Maksud gue ngapain lu nuker helm Gojek ya kan kan hitung aja seragam ya. Iya, aneh banget kelakuan. Lu lucu banget dah bokapnya dah. Ini bener Basuki deh bokapnya. Itu. Tapi abang pernah ini nggak ada kejadian aneh nggak sama bapak gitu? Kalau Ipa sih pernah waktu itu bang, bapak pulang dari rumah saudara tuh, nah mau pergi ke rumah saudara lain. Nah di tengah jalan itu bang ada ini bukan festival sih, tapi kayak ada biduan nyanyi bang. Kayaknya ada yang gelarin biduan gitu. Lu nyanyi bajunya seksi-seksi. Nah, bapak baru tumben-tumbenan itu dia singgah terus ngeliatin biduan gitu. Ngeliatin biduan lama banget. Udah tengah malam tuh bang. Tahu ada orang mabok langsung ninju kepala bapak, muka bapak gitu. Gitu. Ditinju bapakku bang. Tung. Terus bapakku, dia kayak jadi, gimana nih? Akhirnya kita nggak pulang, kita cari rumah orang itu bang. Kita cari rumah orang itu sama bapak-bapak lain kan. Terus ini sampai kayak mau dibakar gitu, tapi karena ulun emosi. Lagi ngeliatin cewek dipukul tiba-tiba. Kayaknya itu seruan emak gue ada bang kayaknya. Lu kebayang nggak lagi sange ditonjok orang mabuk? Ya, aneh banget. Iya. Kejadian tragis sih jatuhnya ya bang. Yang lucu tuh barusan, hah? Bingung. Kenapa tadi? Belum joget. Belum joget. Tadi tinju orang mabuk. Tapi kayaknya orang mabuknya pernah main ke rumah sih. Nah, kok bisa gitu? Ini bang beli rokok di warung. Karena deket kan. Nah, Bang Bonar pernah gak bang ada kejadian tragis? Atau lu pernah kecelakaan gak? Atau bagaimana bang? Dimarahin sama bapak? Waktu main PS, bapakku pernah maksa orang rental PS tutup karena kami sering main di sana. Itu doang sih Kak. Jadi kami lagi main PS terus bapakku datang baru pulang sekolah, kami belum ganti baju langsung main PS, terus bapakku datang, pulang Glenn, dasar anak kurang ajar, langsung dipukulin kami dalam PS-nya, terus sama orang PS-nya dia bilang, besok kalian jangan buka lagi di sini, kupecahkan PS kalian ini semua gitu. Gara-gara anak sendiri tempat usaha orang disuruh bubar. Iya bang. Dan sepanjang jalan kami dipukuli, aku sama abangku dipukuli sepanjang jalan ke rumah gitu, jadi kayak nuntun kerbau gitu bang, pulang gitu. Di rumah gue boleh dong mukul lo Bonar, lo kan udah biasa. Waduh. Kan bapak bang yang mukul bapak bukan bos. Sampai rumah tuh Nar. Begini iya bang, sampai rumah udah sampai rumah. Iya. Nggak lari kau. Biarin aja. Nggak berani bang, kalau lari pasti dapat juga. Nggak berani. Kan ujung-ujungnya juga pulang ke rumah. Sampai rumah tuh masih dipukul lagi. Jadi bapak tuh apapun mukulnya di awal, finishingnya selalu pakai gesper, pakai ikat pinggang. Jadi di rumah dipukul lagi pakai ikat pinggang gitu. Tapi sama kayak bapaknya Kak Musdalifah tadi, setelah saya dipukul malamnya ya udah dikasih bakso, diajak makan Indomie gitu doang. Cuman tetap aja kan udah badan udah sakit, baru makan mie kan nggak enak. Abis dipukul pakai gesper diajak makan bakso. Iya. Kayak menutupi gitu. Kayaknya bakso bisa menutupi rasa sakit. itu yang paling ingat tuh. Lucu banget dah. Paling aneh dah. Kalau Bang Ria Dumatmu pernah dimarahin bapak nggak bang? Atau lu yang sering marahin bapak lu? Pernah, gue pernah diomelin bokap gara-gara ikut kampanye Golkar. Astagfirullahaladzim. Demi Allah bener. Jadi kan gue tuh tinggal di komplek Auri ya. Jadi karena kakek gue tentara tuh, di lingkungan tentara kan rata-rata milih Golkar tuh. Itu salah satu kader Golkar gitu karena dari PLKB-DKB kan, jadi ikut kader Golkar gitu. Pergilah kampanye, nah gue tuh nangis-nangis pingin ikut. Bokap gue ternyata PDI, dia nggak suka, jadi anaknya yang disiksa. Gue disabutin pakai sabuk kayu. Beda pilihan pakai sabuk kayu, inget banget gue tuh SD kelas 6 apa kelas 5 gitu. Sabuk kayu gitu dihajar gitu.
Kok sabuk kayu sih? Mamamu. Sabuk kok kayu? Ada dari kayu potongan-potongan kayu yang dijadiin sabuk itu Mas Panji. Ada erotan iya. Yang disambung-sambung. Disambung-sambung jadi kayu itu. Itu andalan dia banget kalau tuh pukul anak. Jadi di leher gue tuh garis-garis gitu bentukannya, badan garis-garis gitu. Gara-gara pilihan politik, berbeda pilihan politik. Yang paling inget banget gue kalau dihajar bokap gara-gara pilihan itu politik. Itu dia meluapkan kekesalannya sama Soeharto terhadap anaknya kayaknya. Itu paling momen yang paling inilah, paling ingat gue dipukulin tuh itu. Kalau Bang David tuh ayahnya lucu banget. Pernah dimarahin gak Bang? Nah, gue gara-gara banyak banget sih momen yang dimarahin, tapi yang paling gue inget yang bikin gue menyesal adalah pada saat ibu gue sakit, udah sakit parah tuh ibu gue sebelum meninggal. Gue disuruh jagain ibu gue, bokap jagain emak lu. Tiba-tiba gue ikut lomba panjat pinang. Kok aneh-aneh sih semua sih. Beneran itu lagi 17-an lah, kan namanya bocah ya, kan nggak bisa ya nggak ngeliat keramaian ya. Iya. Dia tadinya mau nonton doang, tiba-tiba disuruh ikut, gue ikut, terus pulang. Gue pulang ke rumah, badan kan udah pada ini kan kotor semua kan. Bokap gue udah nungguin depan pintu. Habis gue dimandiin pakai selang di depan rumah. Anjir. Siram gitu ya? Iya, disiram-siram gitu. Sampai ampun Pak, sampai kedinginan gitu. Pakai kolor, pakai sempak doang dilihat. Nah, nyai gue tuh kan dulu kan emang deket rumah sama nyai gue. Nyai gue tuh kan sayang banget sama gue. Dia tuh belain gue mulu kayak, udah apa anak lu kesian itu udah pucet katanya. Udah ibu jangan ikut campur katanya. Ini bocah emang kagak tahu diri. Jadinya sampai keriput pasti itu. Orang emaknya lagi sakit, dia main panjat pinang, udah kagak dapet hadiah lagi. Pulang bawa baju kotor doang. Masih sempat tuh dia ngomong kayak gitu. Orang mau main panjat pinang pulang bawa TV, katanya lu bawa baju kotor. Emang anak PA lu katanya. Emang anak PA lu, udah lu jangan keluar lagi lu. Anak PA. Lucu banget. Anak PA. Gitu dah. Kalau Bang Panji pernah dimarahin nggak Bang? Sering sama Bang Panji ya? Nah, ini cukup aneh. Semua orang di rumah gue akan bilang bokap gue galak, semuanya. Dan gue tadi kan ngelihat cerita sama lu, gue pernah ngeliat bokap gue ngejar kakak gue pakai samurai. Tapi kalau ke gue, dia nggak pernah ngebentak, itu aneh banget. Padahal kejadian-kejadian gue tolol tuh banyak. Ada satu kali, bokap gue tuh kan insinyur listrik yang sangat jenius gitu. Gue sering cerita bahwa dia UGM beasiswa, terus belum kelar di UGM dapat beasiswa ITB, belum kelar di ITB dapat beasiswa di Jepang. Jadi ini orang pinter banget. Kelas 3, gue takut banget. Karena rapot gue jelek. Matematika gue 2,7. Di rapot. Bukan ulangan. Ini di rapot. Matematika gue 2,7. Padahal dia pinter banget matematika. Gue takut banget ngasih lihat dia. Dia manggil Mas Panji. Waduh, ini pasti disuruh ngasih lihat rapot. Tapi pas dia ngeliat rapot, dia tuh kayak orang udah nggak bisa marah gitu. Kayak, bapaknya insinyur listrik, anaknya matematikanya 2,7. Terus udah diem doang aja gitu. Lolos gitu. Terus ada satu kejadian, ini sebenarnya tolol banget sebenarnya, tapi dia juga nggak marah sama gue. Dia lebih kayak ngedumel sendiri. Jadi gue udah kuliah di Bandung. Terus bokap gue nyuruh gue nulis surat. Bokap gue kan orang Lawas ya. Dan emang ini juga zaman dulu, kan gue angkatan 97. Jadi mungkin surat menyurat, belum ada internet kan. Surat menyurat tuh, ada tapi belum lazim lah. Surat menyurat tuh masih biasa. Terus gue disuruh ngirim surat ke bokap gue. Pada saat bersamaan, gue berpikir benar juga ya, gue janji mau ngirim surat ke bapak. Jadi waktu itu gue pernah kayak pertukaran pelajar ke Lampung, desa Sumberjo di Lampung Utara. Desanya nggak ada listrik, nggak ada aspal, nyalain lampu tuh pakai aki, nggak ada TV, adanya nyalain radio. Terus orang cuma makan dari sayur mayur yang ada di depan. Benar-benar desa yang
Desa yang mumpung tadi ngomong Golkar, dijanjiin Golkar tiap tahun kalau desa itu satu desa milik Golkar diaspalin. Udah satu desa milik Golkar, nggak ada aspal. Tahun depannya ini kalau satu desa milik Golkar, gue kasih listrik. Udah milik Golkar, nggak dikasih listrik juga. Nah, namanya Pak Sudiro, gue inget orang ini. Dia guru. Gue cuman seminggu di situ, tapi dia berkesan sekali. Terus waktu gue balik ke Jakarta, dia bilang kirim-kirim surat ya ke Pak Sudiro gitu. Oke. Nah, jadi waktu bokap gue suruh gue ngirim surat, gue nulis surat ke bokap. Gue bilang, ayah, aku di Bandung. Aku betah di Bandung, tapi tolong kirimin aku TV. Aku nggak punya TV di kosan, gitu. Gue bilang sama bokap gue. Ke Pak Sudiro, gue ngirim surat. Pak Sudiro, apa kabar? Saya sekarang kuliah di ITB. Terus gue curhat soal abis putus. Gue emang abis putus cinta. Jadi gue curhat, saya abis putus cinta. Pacar saya mutusin saya karena saya Islam. Sekarang dia pacaran sama orang Islam. Jadi gue curhat panjang lebar. Gue kirimin, gue masukin amplop, gue kirim. Udah aja, gue nggak dapet apa-apa. Nggak dapet apa-apa sama sekali. Tiba-tiba, suatu hari bokap gue ke Bandung untuk ngelihat gue. Terus dia duduk sama gue, terus dia ngomong. Ini kalimat pertamanya nih. Yang akhirnya gue sering pakai. Bonar mungkin sering denger ini di kantor. Gue bilang, Mas Panji, cepet itu boleh, buru-buru jangan. Terus dia cerita, kamu ngirim surat, pokoknya intinya ternyata suratnya salah amplop. Jadi surat untuk Pak Sudiro ke bokap gue, terus kayak gitu, surat untuk bokap ke Pak Sudiro. Betul sekali. Terus bokap gue bilang, kamu tuh salah ngirim. Gue bilang, anjing, ya Allah, malu banget. Gue gak pernah cerita soal cinta ke bokap gue kan. Jadi bokap gue tahu masalah cinta gue gitu. Terus anjing, gue malu banget. Terus gue mikir pada saat itu, ya Allah, gue ngirim surat minta TV ke Pak Sudiro. Bener loh, dikirim surat balik sama Pak Sudiro. Pak Sudiro kirim surat balik, tulisannya gini, Panji, senang sekali kamu ngirim surat ke Bapak. Tapi mohon maaf, Bapak nggak punya TV, jadi Bapak nggak bisa beli kamu TV. Gue langsung, ya Allah, anjing, gue kangen banget. Tahu nggak, sampai detik ini, gue nggak ngirim surat lagi ke Pak Sudiro, saking malunya gue. Pada saat bersamaan, dia masih mikir gue minta TV ke dia, anjing. Gue tolong banget, malu banget. Tapi bokap gue tuh nggak pernah marah sama gue. Gue aneh banget dah. Bokap gue sampai sekarang mungkin karena transisi gitu ya. Jadi waktu dia udah mulai nggak marah, terus gue mulai mendewasa gitu. Jadi gue bener-bener nggak pernah kena marah gitu. Tapi kejadian salah kirim surat itu nempel banget sampai sekarang. Terus waktu bokap gue ketemu, kalimat terakhirnya abis dia ngasih tahu gue salah kirim surat adalah, dia bilang gini, Mas, ceroboh dan bodoh itu emang beda tipis. Gue langsung malu banget gitu bokap gue. Tapi ya ampun, itu kejadian tolol banget. Tapi yang paling gue ingat sih itu sih tentang bokap. Bang Jupri aja. Lu pernah dimarahin juga nggak, Bang, lu? Marahin sih enggak, cuman kalau kerja, kalau dia salah tuh dia agak kalem, dia kan temperamennya. Tapi kalau salah selalu dia kayak pernah betulin genteng gitu kan, karena ada masalah di plafon. Pas hujan bocor semua tuh. Gue bilang aja, "Ya, ini bocor nih, gimana nih?" Ya udah tenang. Ini bener ini, nanti diomelin sama yang punya. Udah tenang. Udah keringetan tapi bokap gua. Ntar aja tunggu hujan reda. Ntar ya Tria. Tapi diem kalem. Bagi lebih tenang gitu kalau dia sadar bahwa dia kalah gitu. Maksudnya ya udah berargumen juga kalah. Kayak kalau nyuruh-nyuruh tuh marah-marah. Cuman kalau minta sesuatu tuh pelan gitu kayak, "Pri, apa ya?" Nah, dia rokok. Kenapa di fade out gitu ya? Di fade out. Rokok berapa? Dua aja gitu. Kalem. Terus yang paling lucu itu aja sih, yang Jupri kan udah ngekos, udah menggeserkan diri dari rumah ke kosan, terus bilang kalau dia kan biasanya kalau mengguli mania itu naik motor. Mungkin salah kali dia salah berargumen ya. Jadi dia bilang, "Pri, kan kamu udah jauh nih, aku nggak ada yang nganter nih. Gimana kalau misalkan
kita beli motor. Dia bahasanya kita loh kan. Iya, aku butuh motor yang matic gitu buat kerja. Oh yaudah. Gimana kalau misalkan kamu bayar DP-nya, nah nanti cicilannya kamu yang bayar. Ini salah. Kamu bayar DP-nya, habis itu cicilannya kamu yang bayar. Enggak. Kamu bayar DP-nya, nah nanti ke depan cicilannya kamu deh yang terusin. Sama aja. Ini saya salah. Untung saat ini. Nggak ngerti konsep nih kayaknya nih. Nggak mungkin salah argumen atau gimana, cuman gue ketawa aja. Yaudah, ya untung temen ada yang butuh duit kan. Beli motornya persis apa yang dia mau. Sama ini. Lucu banget. Cuman kalau bokap itu kan ini apa namanya? Lahir tahun 50-an ya. Jadi teknologi itu susah diserap sama beliau kan. Bikin Facebook aja gimana Pri biar temenan sama orang kampung. Ya siapa namanya? Iya, orang kampung. Siapa namanya? Ya namanya siapa sebutin. Udah bikin. Jadi kan itu juga pakai HP lamanya Jupri kan. Bikin terus juga apa namanya? Bikin WhatsApp berisik sekali. Dan ternyata Gmail Jupri sama YouTube Jupri masih ada di HP itu. Jadi historinya tuh kayak kiamat, gimana aduh gitu ceramah Ustadz Somad aja. Perasaan gue nggak pernah nonton ini. Iya, recommendednya udah kiamat, dajjal gitu. Orang tua Untuk akhir zaman. Iya, klasik bapak-bapak. Iya, hiburannya gitu serem. Hiburan dong. Bukan hiburan. Gitu dah pokoknya bokap. Nah, Bang Panji berarti kata-kata ayahnya Bang Panji tadi itu yang cepat boleh, buru-buru jangan, itu jadi teringat-ingat sampai sekarang ya Bang ya? Lu jadi menerapkan itu? Bokap gue banyak kata-kata mutiaranya. Kayaknya bokap gue tuh Mario Teguh dah. Soalnya kata-kata mutiara banyak banget, bener. Satu itu tadi, cepat boleh, buru-buru jangan. Terus bokap gue juga yang bilang ini, jangan membunuh mimpi kamu karena mimpi nggak bisa mati. Dia cuma bisa pingsan, lalu bangkit di usia kamu tua dalam bentuk penyesalan. Wow, mantap. Ibu pernah baca tuh. Berarti bapaknya Bang Panji anaknya Kiss Winner. Iya. Gue dong berarti. Jadi bokap gue tuh penuh yang kayak gitu-gitu. Tapi ada satu kalimat dia yang juga membuat gue hidupnya jadi kayak hari ini. Tapi ini gue kayaknya jarang cerita. Gue waktu itu pernah masuk rumah sakit, opname. Cukup lama gue, sebulan di rumah sakit gara-gara komplikasi demam berdarah sama tipes. Terus gue tuh nggak tahu pingsan, nggak tahu tidur, gue lupa. Di rumah sakit gitu ya. Pas gue bangun gitu. Terus kan buram kan. Terus ketika mata gue bisa ngeliat, bokap gue duduk di ujung sana. Jadi di seberang tempat tidur gue ada kursi. Duduk aja ngeliatin gue. Terus dia bilang gini. Orang baru bangun loh. Baru bangun dari pingsan kali atau baru bangun dari tidur. Kalimat pertama gini. Kamu kebayang nggak umur 50 tahun hidup kamu kayak apa? Terus kata gue kan baru bangun ya. Pertanyaan macam apa ini? Dia ngeliatin aja, terus dia bilang, kamu tahu nggak kira-kira umur 50 tahun kamu hidupnya mau kayak apa? Kata gue, maksudnya kayak apa gitu? Terus dia bilang gini. Jadi kayaknya dia khawatir ngeliat gue tuh begajulan karena gue makan nggak jelas, tidur nggak jelas, nilai gue buruk, IP gue 1. IP gue, kalau kuliah tuh kan IP kan minimal 2 ya. Minimal 2 itu. IP gue tuh 1. Aneh banget emang gue. Teman-teman nongkrong gue tuh semuanya 2,7, 2,5, gue tuh 1. Jadi ngaco banget lah gue tuh. Terus dia kayaknya khawatir sama hidup gue. Terus dia pengen ngelurusin hidup gue. Terus dia bilang gini, kamu sekarang bayangin umur 50 tahun kamu mau kayak gimana hidupnya. Terus kamu tarik mundur. Berarti kalau umur 50 seperti itu, umur 45 harus seperti apa hidup kamu? Kalau umur 45 harus gitu, berarti umur 40 seperti apa hidup kamu? Terus saja, sampai umur gue saat itu kayaknya, berapa itu? 18 kayaknya, atau 17 gitu. Terus dia seriusin, dia nanya waktu itu. Coba sekarang, hayalin aja. Umur 50 tahun kamu mau seperti apa? Terus gue jawab, terus dia bilang, nah tarik mundur deh.
Kalau umur 50 mesti mau kayak gitu, berarti 49 kamu ngapain, 48 ngapain, 47 ngapain gitu terus. Nah itu patokan gue sampai sekarang. Jadi kalau misalkan lu ngeliat gue lagi meniti hidup gue seperti ini karena gue meniti apa yang waktu itu bokap gue tanyain waktu gue baru bangun pingsan. Jadi bokap gue tuh sebenarnya aneh, manusia aneh tuh dia tuh. Orang merasa dia galak, gue juga takut sama dia, tapi dia banyak kata-kata mutiara yang aneh-aneh. Terus udah gitu, gue nggak pernah dimarahin, tapi kayaknya kalaupun gue rada ada benernya sedikit banyak karena omongan bokap gue yang gue kutip sampai sekarang. Termasuk itu salah satunya. Kalau Iva Bang, karena waktu itu sih kata-kata mutiaranya tuh bapak tuh pas Iva udah merantau gitu. Jadi dia bilang, kamu tuh anak gadisnya bapak, kamu aku percayain di Jakarta jaga diri karena bapak nggak bisa awasin. Karena kalau kamu ngapa-ngapain, bapak yang masuk ini neraka. Di sini ngapa-ngapain bang? Emang nggak bisa. Anjing lu emang nggak bisa batu. Nggak bisa batu, maaf ya pak. Padahal udah dibuka dengan kamu tuh anak gadis bapak. Di Jakarta nggak perawan. Iya. Nggak gitu dong bang. Aduh, abang Panji. Aduh lucu banget lagi. Bang Monar lu pernah dikasih kata-kata gitu juga nggak bang sama bapak lu? Nggak pernah. Bapakku nggak suka ngomong sama kami, Pak. Sukanya mukul. Mukul. Karena kami waktu itu masih SMP dan beliau kan meninggal waktu aku kelas 1 SMP gitu. Jadi kayaknya nggak terlalu banyak ngomong sama anak-anaknya gitu. Paling sama mama paling berantem terus. Udah kelas 2 dia meninggal udah. Nggak ada kata-kata mutiara. COVID. Kok COVID? Tapi pernah dimimpi. Udah lama banget. Pernah dimimpi Kak. Pernah setelah dia meninggal, aku mimpi sekali doang. Mimpinya itu, tapi tetap dia marah di mimpi itu. Dia ceritanya aku habis bohongin mama. Nggak beneran bang, bener. Aku habis bohongin mama aku waktu itu. Jadi malamnya aku mimpi bapak aku mukul ngejar aku pakai parang ada di rumah kami itu ada parang besar. Nah itu yang aku mimpiin, dia bawa itu ngejar aku gitu sambil ngomong kalau ada orang yang harus kau hormati itu mamamu udah gitu, tapi sambil dikejar gitu itu doang. Jadi mungkin disitulah kata-kata mutiaranya. Sisanya mah nggak ada. Tapi tetap ada parang. Benar. Gua kasih tahu ya. Tahu. Tecaka waktu ketemu bapaknya di mimpi bernama Tecala. Itu tuh di mimpi tuh ketemu bapaknya udah meninggal tuh biasanya tuh dikasih wejangan gitu. Itu orang Afrika loh, orang Wakanda loh. Nggak dikejar pakai parang loh dia loh. Lu bapaknya udah meninggal, ketemu di mimpi bukannya apa, masih ngejar-ngejar pakai parang. Iya banget. Ya gimana emang dia nggak tahu lah, orangnya emang galak aja sampai mimpi-mimpi juga masih marah aja. Tapi parangnya nggak geser kan pas bangun-bangun? Enggak dicek. Posisinya berubah. Enggak dicek. Itu paling Kak. Bang Jupri aja ada itu nggak wejangan soal tukang atau apa gitu. Kenapa soal tukang? Wejangan soal tukang. Kagak ada kayaknya dah. Mungkin ada tapi sudah hilang kali apa gimana. Iya. Ya intinya mau seburuk. Jadi abang gue pernah masuk penjara. Abang lu yang akhirnya jadi kader partai itu ya? Bukan bang, itu udah meninggal bang. Oh. Itu udah meninggal. Ada satu lagi lah, pokoknya dia butuh duit nganter narkoba. Segini doang yang diantar lo. 3 tahun. Nah terus ya gue kesel, maksudnya lagi kondisi susah saat itu. Dia begitu, cuman bokap gue nangis kayak ya tetap hargai lah, jangan sampai pecah keluarganya. Kalau ini satu udah hilang, jangan sampai hilang lagi gitu. Jadi tetap dijaga. Jadi kesalahan abang masuk penjara itu bukan kesalahan dia sepenuhnya, tapi kesalahan keluarganya karena keluarganya tidak menjaga satu sama lain begitu. Akhirnya satu keluarga kompak jualan narkoba tuh gue denger. Iya. Pernah kan abang Jupri kan ini ya apa namanya, kelar narkoba tuh udah tobat gitu. Terus dia ini bang pelihara ikan bang, ikan cupang. Makanya tuh dia ternak ikan cupang bang. Tiba-tiba polisi datang tuh pakai seragam kan. Di sini ada yang namanya
sini gitu kan. Wah, bokap gue langsung kaget kan, ya Allah masih narkoba gitu, udah mukanya udah pucet, terus polisinya gimana, ada yang namanya ini gitu. Bokap gue langsung gelagapan, terus abang gue keluar datang, iya saya Pak, kenapa Pak? Iya anak saya mau blue rim nih. Dia nggak tahu histori keluarga gua kan. Lu kalau mau beli cupang lepas dulu seragamnya Bapak. Itu blue rim. Bokapnya panik. Mau beli cupang anjing. Dia polisinya mau beli blue rim, bokap gue mukanya blue gitu. Bokap gue udah panik, ya Allah, gue udah jaga-jaga gitu lah. Intinya bokap gue tuh lebih mau anaknya mau bandel kayak apa ya udahlah, tapi kalau misalkan ada masalah berarti kesalahan keluarganya, makanya dijaga baik-baik gitu bokap gue sih. Bang Rio Dumatubun. Ada sih beberapa, kayak kan gue dulu suka berantem tuh sekolah tuh. Nyokap gue pernah ditegur di pasar sama orang yang gue pukul, sama ibunya juga gitu, karena gue berantem di pasar. Jadi bokap gue bilang gitu, kalau lo berani nonjokin orang, berani juga minta maaf, katanya gitu. Bagus. Ada lagi beberapa yang gue inget kayak ini nih. Ini kayak gak tahu deh, di omongan ini nih. Gue juga nangkapnya gimana gak ngerti gue. Dia bilang anak laki-laki tuh langkahnya panjang, kata dia gitu. Tapi setiap langkah lu jangan lupa lu pernah di situ gitu. Jadi sampai sekarang gue gak ngerti artinya apa. Tapi apa gitu. Ya, apa sih ini obrolannya? Oh, lu suruh jadi atlet lompat jauh lu. Iya. Panjang. Ada beberapa nih, aku tuh lumayan sering ngomong kayak gitu. Ada lagi ya. Lu kalau makan pisang goreng jangan lupa bikinnya apa? Kalau lu makan pisang goreng tahu juga cara bikinnya gitu. Itu gue ngerti sih omongan itu. Yang terakhir yang paling gue inget banget tuh waktu gue sakit, dia bilang ini, udah lu tuh dikasih apapun sama Tuhan dan nikmatin aja, lagi dikasih sakit nikmatin, dikasih senang nikmatin. Dia kemarin kena jantung, dia yang panik, kan aneh ya. Lagi jantung nikmatin aja. Anjir. Lucu banyak banget. nikmatin ya. Bingung dia cara nikmatinnya gimana. Kemakan omongan sendiri. Ada yang gue balikin kemarin, kena jantung panik, nikmatin aja lagi jantung. Lu coba lagi kena jantung panik. Orang mah dibawa ke rumah sakit, Bang, kenapa panik? Nah, kalau Bang David, yang paling gue inget adalah dia bilang gini, segimanapun kelakuan bapak, bapak tetap bapak kamu gitu, jangan pernah benci bapak ya, kayak gitu. Karena ada momen bokap gue tuh layak dibenci. Jadi bokap gue nih kan duda ya. Duda ditinggal mati sama nyokap gue di gue kelas 2 SMP. Nah pas semasa itu dia udah pernah sekali nikah, terus pisah lagi, cerai gitu. Nah terus duda lama tuh. Nah belum lama ini, beberapa tahun belakang, gue dikabarin sama encing gue WhatsApp ngasih foto. Tahu nggak lu foto apa? Foto bokap gue lagi ijab kabul sama cewek. Lagi nikah lagi tapi gak bilang gue. Anjing, kata gue. Kok bisa-bisanya nih bapak-bapak mau nikah tapi anaknya nggak tahu. Tiba-tiba ijab kabul. Anjing, dikirimin foto WhatsApp. Bapak kamu kemana? Tahu izinnya sih pulang kampung, mau ziarah kubur orang tuanya. Izinnya ziarah doang, kata gue. Iya, ziarah doang. Emang ngapa, Cing? Dikirimin foto di WhatsApp, fotonya lagi begini. Kayak di sinetron. Pakai peci hitam. Apa penghulu. Aduh. Anjing, kata gue.
izinnya ziarah doang. Nih, bapak lu kawin lagi. Anjing, gue udah bingung tuh. Gue udah bingung, gue mau bagaimana, mau marah juga. Udah gue ketawa aja pada saat itu, gue ketawa aja. Terus gue bilang ke adik-adik gue, gue panggilin adik-adik gue, bocah, kesini lu pada gitu. Ngapa, katanya? Nih, bapak lu kawin lagi. Aduh, pasti kaget banget. Gue pasti kaget tuh kalau ada kayak gitu-gitu. Iyalah nggak ngabarin. Udah itu aja. Terus tapi dia bilang gitu. Mungkin karena dia tahu dia salah, jadi dia ngomong gitu. Segimanapun kelakuan bapak sama kalian, anak-anak bapak ini tetap bapak kalian gitu. Jangan pernah benci bapak, katanya. Iya benci sih kagak, Pak. Tapi paling kagak kalau mau kawin ngabarin. Ngundang ya, minimal yang ngundang. Iya, ngundang. Masa anak sendiri kan diundang. Taunya dari WhatsApp orang lain lagi. Iya, emang gila. Iya. Nah, terus encing gue tuh katanya juga, ini gue jangan bilang-bilang bapak lu ya, karena gue nggak boleh cerita-cerita katanya. Tapi udah cerita. Anjing, gue nggak boleh cerita-cerita, tapi lu kirim foto. Tapi lu lihat nggak Bang David? Apa? Lu lihat chatnya encing lu sama bokap lu nggak? Enggak lihat. Anak gua nggak tahu ya, Ge. Anak lu nggak tahu ya, Ge. Bener-bener dah. Udah dah, itu aja. Anjir, seru banget. Oh ya, abang-abang ini kita udah 50 menit, Bang. Kita ya, seru banget. Udah. Kita mau closing, tapi sebelum kita close malam ini, untuk teman-teman jangan lupa beli digital downloadnya Ayah Ikhlas ya, teman-temanku. Mantap. Ikhlas. Dan bajunya juga cantik banget, warna pink, teman-teman. Ya, dibeli ya di physical teman-temanku semuanya. Bagus. Mantap kan Ipa, Bang? Wanji. Mantap. Siapa lagi nih, Bang? Yang ini mau dipromoin, Bang? Jupri itu ada tuh. Bonar juga ada, Rio juga ada. Ya. Jupri. Iya, bisa di-download. Selawayakan openernya Zawin. Opener. Ada Zawinnya, Bang ya. Sama baju Margecap ya, tolong dibeli ya. Nah tuh teman-teman. Nah, Bang Rio, Dumatumbun. Jangan lupa beli digital download 2 anak cukup. Ada 2 di situ. Sohibul Diksi ada 2, sama Son of Jakbar tuh ada. Son of Jakbar apa? Son of Jakbar sih. Son of Jakbar, VOC. Bang Bonar. Nggak ada aku. Nggak ada. Oh, kalau Pionya teman kosku paling Ajinomoto hidup itu doang. Belilah biar dia bisa bayar utangnya. Sebutin dong utangnya berapa. Adalah, nggak usah disebut angkanya, Bang. Kalau Ipa numpang ya, Bang ya. Jangan lupa beli kaktus teman-teman di Mood Garden. Numpang ya, Bang ya. Ini juga Ipa kan punya podcast, guys. Iya. Oh iya. Yang seupai. Nonton. Ya Allah, lupa aku podcast. Bareng Boa. Iya, bareng Boa. Lucu banget itu, Bang. Bener, lucu bener. Lucu banget itu, tektokannya tuh dapat banget kayak Nunung sama siapa ya? Siapa ya Nunungnya tektokannya? Sebut aja dulu Nunungnya. Ya udah, Bang. Sekian ya, Bang ya. Terima kasih Bang untuk malam ini, teman-teman semuanya. Terima kasih semua abang-abang dan Kak Ipa. Sehat-sehat. Terima kasih.